Selamat siang Ibu Bapak yang terkasih. Hari ini spesial saya Franciscus Sarwiyadi dari SDK Mater Dei Pamulang ingin mengajak Ibu Bapak sekalian untuk peduli kepada lingkungan dan bumi kita dengan cara yang sederhana, yaitu memilah sampah dan akhirnya sampai kepada bank sampah. Mari kita mulai. Selamat siang ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Hari ini spesial, saya akan mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk lebih peduli kepada lingkungan dengan cara yang sederhana dan mulai dari rumah kita masing-masing. Apa itu? Yaitu penanganan sampah dan akhirnya sampai pada kampanye tentang bank sampah. Di tempat ini justru sudah ada bank sampah. Bahkan kemungkinan di kesempatan kerjasama kita yang akan datang bisa menjalin kerjasama sehingga menjadi rekomendasi bagi ibu-ibu sekalian ketika sudah memilah sampah di rumah lalu tidak tahu harus dibawa kemana, ke bank sampah itu tempatnya. Baik ibu-ibu sekalian, kalau pada bulan Mei, April ini di Ciputat mencapai suhu tertinggi di Indonesia 37 derajat. Dan berdasarkan penelitian, itu salah satu akibat dari yang disebut dengan pemanasan global. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan pemanasan global? Salah satunya yang persoalan adalah tentang sampah. Ibu-ibu yang terkasih, bapak yang terkasih, pada tahun 2022 itu volume sampah di Indonesia itu mencapai 19,45 ton setahun. Oke, 2022 itu turun dibanding 2021 yang 37 juta. Nah, kalau dihitung beban kita itu setiap hari, ibu-ibu bapak sekalian, adik-adik, itu menghasilkan 0,5 kilogram sampah. Lupa, aku tidak sampai itu kok. Itu hitungannya dari sampah secara nasional lalu dibagi jumlah penduduk. Jadi hitungannya seperti itu. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi beban sampah? Emangnya mengapa sih? Gitu. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, perlu ibu bapak ketahui bahwa sampah terlebih yang organik dan ketika dicampur dengan berbagai macam sampah lalu masuk ke tempat pembuangan sampah akhir itu menghasilkan gas. Ibu preso, bapak preso, gas apa disebut? Pinter. Dan itulah yang disebut menghasilkan efek rumah kaca. Jadi gas itu menyelimuti bumi kita sehingga bumi semakin panas, kata Gigi, gitu kan. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, mulai dari rumah. Satu, memilah sampah dari mulai yang organik, non-organik, dan B3. Nah, sampah organik bisa kita olah. Satu, seperti yang sudah salah satu disampaikan oleh adik-adik kita adalah dengan membuat ekoenzim. Itu untuk sampah yang segar dan belum dimasak. Sedangkan sampah-sampah yang sudah dimasak atau kalau buah sayur sudah bau nggak enak nih gitu, itu masuk ke pengomposan atau pupuk cair atau media tanam langsung. Kalau ibu-ibu tidak mau nunggu lama, nunggu diolah selama 1 bulan 2 bulan baru bisa untuk media tanam, bisa langsung dimasukkan ke tanaman dengan disertai ada bakteri pengurai. Di pasaran sudah bisa membeli cuma modal jempol, langsung sampai 3 hari ya toh? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah sampah non-organik. Sampah non-organik itu sampah-sampah yang tidak mudah terurai dalam waktu singkat. Perlu ibu-ibu ketahui bahwa punya putra putri dan dipakaikan pampers.
Berapa lamakah Pampers itu terurai? Ada yang preso? 3 bulan, terlalu cepat. Di media edukasi yang ada di sekolah itu 40 tahun. Jadi ibu-ibu menggunakan Pampers untuk putra-putri ibu sampai 40 tahun itu belum terurai. Dan anak ibu sudah punya anak lagi. Itu beban bumi. Oke. Kaca berapa tahun? 1 juta tahun. Dan lebih heboh adalah styrofoam tidak terurai. Maka di rumah, di kantor, di sekolah tidak direkomendasikan penggunaan styrofoam. Termasuk ibu-ibu sekalian untuk mengemas bekal-bekal bagi putra-putri ibu di sekolah. Tidak recommended. Kemudian sampah-sampah yang non-organik yang bagi kami untuk pegiat lingkungan bukan disebut sampah, tapi bahan baku industri. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak menggunakan barang-barang, maaf ya, yang kemudian itu dikatakan menghasilkan sampah, untuk non-organik bisa dilakukan 3 terapi, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang paling bagus adalah reduce. Orang Jawa mengatakan reduce. Artinya kita menyelesaikan dari akarnya, mengurangi penggunaan barang-barang yang menghasilkan sampah. Jadi kalau ibu-ibu belanja tidak lagi membawa kantong plastik, tetapi membawa kantong sendiri dari rumah. Kalau ibu ke pasar itu yang paling banyak. Cabai bang, bawang bang, semua plastik-plastik dan ada di rumah lalu taruh. Oke. Kemudian ada sampah-sampah yang kemudian dalam tanda petik tadi saya katakan menjadi bahan baku industri, bisa dipakai kembali. Nah, dipakai kembali tapi bukan untuk kemasan makanan. Ya, ada yang bisa digunakan untuk media tanam. Dan yang terakhir bisa didaur ulang. Oke. Tetapi itu semua jika ibu-ibu, bapak-bapak tidak mungkin, maka rekomendasi terakhir adalah bawalah ke bank sampah. Dan itu bernilai ekonomis. Mulai dari kemasan mineral, kaleng, kemudian kalau ibu-ibu itu beli susu formula untuk putra-putrinya, gitu ya. Tapi bagus, bukan susu formula, tapi susu asli dari bunda. Itu lebih sehat dan murah, praktis. Dan itu menyehatkan dan recommended untuk putra-putri ibu. Oke. Kemudian sampah yang dibawa ke bank sampah itu diharapkan dari rumah. Kalau misalnya lebih baik dibuka kemasannya, satu. Kalau yang seperti ini betul-betul harus sampai habis, karena kalau tidak, entah itu yang coklat atau yang teh, itu setelah 3 hari berbau dan menghasilkan bakteri. Kami yang di sekolah, estimasi saya itu kalau bapak ibu sekalian lihat itu, saya pasti membuka dan mencucinya, dan saya bawa ke bank sampah itu sudah dalam kondisi bersih, sehingga orang yang mengeksekusi di bank sampah itu tidak kena bahaya bakteri. Itu jika ibu mungkin, tetapi jika tidak, cukup air sampai habis, kemudian bawalah itu ke bank sampah. Dengan demikian, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kalau secara teknik sampah organik kita bisa kelola, dan sampah non-organik bisa kita kelola, maka tinggal satu yang kita tidak bisa, yaitu sampah B3, beracun dan berbahaya. Dan itu kita harus kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kalau rumah sakit biasanya dia punya rekanan yang akan mengolah. Kalau begitu ibu-ibu sekalian, yang tadi beban sampah masing-masing orang 0,7 ons,
Maka ketika setelah mendengar ini lalu mengikuti pelatihan selanjutnya, maka ibu-ibu barangkali tinggal sampah beracun berbahaya yang tidak bisa dieksekusi dan tidak ditahan. Dengan demikian kita sudah berbakti kepada bumi yang telah memberi kita kehidupan. Romo tadi katakan generasi yang akan datang juga punya hak atas lingkungan yang sehat, atas udara yang bersih. Maka jangan dihabiskan sekarang. Terima kasih, semoga ini berguna dan memotivasi kita semua untuk beramai-ramai mulai dari rumah memilah sampah, diolah, bawalah yang non-organik ke bank sampah. Semoga bermanfaat dan kita tunggu konten-konten ibu, bapak sekalian di media sosial berikut dengan kampanye dari rumah tentang penanganan sampah sampai ke bank sampah. Terima kasih. Hijau bumiku, langitku biru. Terima kasih.